Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan waktu kesempatan untuk boleh hamba menyampaikan kebenaran firman Allah yang boleh memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kami sekalian, supaya kami tidak takut dalam menghadapi realita yang terjadi. Pimpin untuk bahan renungan yang boleh hamba sampaikan untuk jemaat yang Kau percayakan kepada hamba. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Saya mau menyampaikan kepada firman Allah tentang situasi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Terus terang kita memang ada di dalam keprihatinan. Dan ini keprihatinan dikatakan begitu karena luar biasa nih kejadian, ya. Dari lokal, regional, sampai nasional, bahkan sampai ke internasional. Dan kemudian kita melihat bagaimana kenyataan yang terjadi nih. Saya heran, Bandung Cimahi ini orang masih sibuk dengan segala urusannya. Jalan-jalan masih dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan, ya. Demikian juga trotoar masih dipenuhi dengan yang jalan kaki. Timbul pertanyaan, apa mereka tidak mengerti? Atau mereka cuek saja? Atau mereka putus asa? Saya tidak tahu nih. Cuman satu hal juga mungkin mereka tidak mengerti konsekuensinya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu saya melihat di sini bahwa para pemimpin negara bukan saja di Indonesia, Asia Tenggara, seluruh Asia, bahkan sampai Eropa, Amerika, Australia, juga negara-negara benua lain, itu menyikapi, yaitu dengan mengambil tindakan supaya apa? Lockdown. Tidak boleh warga negara keluar maupun ada turis-turis itu masuk datang ke negaranya. Karena bahaya. Karena rupanya virus ini begitu cepat menyebar, ya, sehingga menimbulkan banyak korban di berbagai tempat. Nah, di Indonesia juga terjadi ada beberapa korban. Namun kita mensyukuri bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita jangan takut di dalam menghadapi situasi ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Allah? Saya menghimbau kepada saudara-saudara bahwa kita percaya Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara, boleh mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Dan menurut saya inilah saatnya, mari kita praktekkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kami terus terang memang dihimbau dari pemerintah pusat, daerah, sampai Pemkot Cimahi ini segera mengambil tindakan. Meliburkan sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Demikian juga tempat-tempat pertemuan, seminar, bahkan rencana pernikahan itu ditangguhkan, dimundurkan sampai situasinya aman. Kita juga prihatin ini tempat-tempat ibadah, gereja-gereja yang ada di kota besar, kota kecil, sampai pedalaman, dihimbau, bahkan diinstruksikan untuk diliburkan. Saudara-saudara, ini realita yang harus kita hadapi. Ya, oleh karena itu, kita kuat. Amin, saudara-saudara. Kita percaya Tuhan ikut campur tangan. Tapi satu perkara, jangan kita menjadi batu sandungan bagi baik saudara seiman maupun yang tidak seiman. Oleh karena itu, kami majelis bergumul di hadapan Tuhan, mempertimbangkan, kemudian kami memutuskan untuk kami boleh meliburkan. Supaya apa? Kita lebih tenang mengikuti himbauan dari pemerintah NKRI, negeri yang kita cintai ini. Kita tidak jadi batu sandungan, tapi bahkan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, saudara, kita sebagai umat Allah di dalam Kristus, ada beberapa ayat yang boleh saya bacakan, yaitu yang pertama, di dalam Yesaya 41, ayat yang ke-9, katakan demikian. Yesaya 41 ayat yang ke-9, maaf saudara, ayat 10, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Oleh karena itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Mengapa? Karena janji Allah menyertai hidup saudara, hidup saya. Oleh karena itu, mari kita tetap beriman kepada Tuhan, hadapi realita dengan penuh keberanian. Ayat yang lain juga katakan, Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Banyak ayat-ayat yang bisa meneguhkan hati kita ini, tapi menurut saya cukup 2 ayat ini yang boleh memberikan kekuatan baru kepada kita. Saudara, mari kita nikmati liburan ini sambil kita menikmati firman Allah yang boleh disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan nanti. Tuhan memberkati, maju terus dalam iman mengikut Tuhan Yesus. Amin. Baik, itulah yang boleh saya bisa sampaikan kepada segenap anggota jemaat, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami alami, kami nikmati, di mana kebenaran firman Allah, juga informasi memberikan kekuatan dan pencerahan kepada kami, supaya kami tidak tercekam di dalam kepanikan, dalam ketakutan, melainkan kami yakin, kami percaya bahwa Allah ikut campur tangan dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami mohon Tuhan yang melindungi, memberkati untuk umat-Mu, baik pria, wanita, tua, muda, rumah yang dekat dengan gereja maupun yang jauh. Hamba percaya Engkau memberikan perlindungan dari segala kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, dari serangan berbagai macam virus, khususnya virus corona ini, yang sudah menjatuhkan banyak korban di berbagai negara, juga di Indonesia. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau boleh memulihkan bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa lain di luar negeri. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu, Tuhan, yang memberikan hikmat akabudi kepada hamba-Mu, yaitu Menteri Kesehatan negara kami. Tuhan memberikan hikmat akabudi kepadanya di dalam mempertimbangkan ambil keputusan. Terima kasih Bapak. Hamba juga menyerahkan mereka yang terserang virus ini, biarlah mereka penuh penyerahan kepada Tuhan, dan kami mendukung di dalam doa untuk kesembuhan mereka semua. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan untuk segenap anggota jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah mereka. Biarlah Tuhan, hamba juga mohon penyertaan mereka untuk dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.